sebuah tanah subur yang membentang di jantung Kabupaten Kudus, berdiri sebuah desa yang memancarkan ketangguhan, semangat kebersamaan dan kekayaan nilai luhur yang mengakar kuat dalam kehidupan warganya. Selamat datang di Desa Kirik. Sebuah desa di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa yang tidak hanya tumbuh dari kekayaan alamnya, tetapi juga dari kekuatan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang hidup dan tumbuh bersama masyarakatnya. Dahulu, Desa Kirik bernama Dukuh Panda, yang dibuka oleh Galuh Mahesa Diro atau Mbah Sido Branti setelah melakukan babat alas pohon gelagah. Dukuh ini kemudian ramai dihuni pendatang hingga menjadi perkampungan besar. Sepeninggal Mbah Sido Branti, masyarakat memilih seorang Demang, yaitu Seco Legowo, keturunan Raja Mataram. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Ki Demang Kilono Hadi Wijoyo yang dikenal sakti dan kaya. Kesaktiannya membuat seorang wanita Mataram bernama Dewi Siti Nursyah mengujinya. Terjadilah pertempuran hebat hingga menimbulkan banjir darah yang membuat pihak musuh merasa sangat takut atau dalam bahasa Jawa disebut kiri-kiri. Dari peristiwa inilah lahir nama Desa Kirik yang kini tumbuh menjadi desa yang ramai dan sejahtera. Desa Kirik berjalan sekitar 8 km dari wilayah ibu kota Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah sekitar 559.669 hektar, yang sebagian besar lahan merupakan area persawahan, yang sekaligus juga menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat Desa Kirik. Lahan persawahan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu lahan produktif dan lahan tidak produktif. Lahan produktif adalah lahan yang masih subur, terkelola dengan baik, serta menghasilkan panen yang melimpah. Sementara lahan yang tidak produktif biasanya dipengaruhi oleh kondisi tanah yang kurang subur, keterbatasan irigasi, atau faktor lingkungan lainnya. Desa Kirik merupakan rumah bagi 4.622 jiwa yang tersebar di 2 dusun, yaitu Dusun Krapyak dan Dusun Jangkrik, yang terbagi menjadi 20 RT dan 4 RW. Mayoritas penduduk Desa Kirik menganut agama Islam, membuat warga Desa Kirik kaya akan tradisi dan nilai-nilai keagamaannya yang mendalam. Desa Kirik juga dikenal sebagai desa yang menjunjung tinggi nilai penghormatan kepada para leluhur. Hingga kini terdapat 3 makam leluhur yang senantiasa dijaga dan dilestarikan, yaitu makam Mbah Hamsah Krapyak, makam Mbah Said Irjam, dan makam Mbah Sido Branti. Ketiga makam tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus cerminan nilai-nilai religius yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Kirik. Tidak hanya itu, Desa Kirik juga kaya akan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dan juga lapangan olahraga, semua ada di sini. Kemajuan Desa Kirik tentu tidak lepas dari peran strategis pemerintahan desa yang solid dan visioner. Di bawah kepemimpinan kepala desa yang didukung oleh sekretaris desa, para kasih, kaur, kepala dusun, serta seluruh staf dan perangkat desa lainnya. Tak lupa ada juga lembaga BPD yang turut menghimpun, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Setiap kebijakan dijalankan dengan dedikasi dan komitmen tinggi demi kesejahteraan bersama. Visi Desa Kirik adalah mewujudkan Desa Kirik yang kompetitif, berintelektualitas, religius, inovatif, dan menjunjung tinggi persahabatan atau good friendship. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun masa depan generasi muda di Desa Kirik. Dari pendidikan anak usia dini hingga tingkat menengah atas, desa ini memiliki berbagai lembaga yang siap membekali para siswa dengan ilmu pengetahuan dan moral. Di tingkat pendidikan anak usia dini, terdapat 2 pilihan utama, yaitu TK Pertiwi dan RA Suryawiyah. Kedua lembaga ini menjadi fondasi awal bagi anak-anak untuk belajar dan bermain. Melangkah ke jenjang yang berikutnya, terdapat 4 lembaga pendidikan tingkat dasar, yakni SDN 1 Kirik dan SD Negeri 3 Kiri.
yang berlokasi di Dusun Krapyak, sementara SDN 2 Kirik dan MI Syuriawiyah berada di Dusun Jangkrik. Keempat lembaga pendidikan ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan dasar yang berkualitas. Pada jenjang menengah tersedia SMP Islam Terpadu Asadiyah, sementara untuk tingkat pendidikan menengah atas ada MA Salafiyah Ahmad Said dan SMK Asadiyah yang menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja. Selain pendidikan formal, Desa Kirik juga menempatkan perhatian besar pada pendidikan agama. Terdapat 2 madrasah diniyah yang berperan penting dalam pembentukan karakter, yaitu Madrasah Diniyah Suryawiyah dengan jenjang Ibtidaiyah dan Wulful, serta Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Pendidikan agama di Desa Kirik juga diperkuat dengan kehadiran 3 pondok pesantren yang menjadi pusat pembelajaran ilmu agama. Ketiganya adalah Pondok Pesantren As-Saidiyah, Pondok Pesantren Al-Makmun, dan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Dari ruang kelas yang sederhana hingga madrasah yang penuh berkah, setiap langkah para siswa di Desa Kirik adalah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Pendidikan di sini bukan hanya tentang ilmu, melainkan tentang membangun karakter, menumbuhkan iman, dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Meneruskan roda perekonomian desa. Pada sektor perekonomian, Desa Kirik bergerak di berbagai sektor yang saling menopang dan ekosistem yang kuat. Di antaranya, pertanian dan tenaga kerja pabrik yang menjadi penopang utama. Didukung juga oleh peternakan, perdagangan, serta munculnya berbagai UMKM yang tumbuh subur di tengah masyarakat. Mulai dari selepadi dan penjual beras yang memperkuat sektor pertanian, ada juga pembuatan bagul besi, hingga usaha batu nisan. Tidak berhenti di situ, ada inovasi lain juga hadir melalui konveksi tas dan celana, kuliner tradisional seperti getok dan juga iwak minuk yang dikenal sebagai makanan khas Desa Kirik, serta ada juga usaha percetakan, telur asin, es batu kristal, laundry, keju sound system, hingga percetakan mesin CNC, dan masih banyak lagi UMKM yang lainnya. Di Desa Kirik juga memiliki kandang komunal yang digunakan warga untuk berternak kambing, bebek, ayam, dan entok yang menjadi sumber ekonomi tambahan yang dikelola oleh warga. Selain itu, di Desa Kirik juga mempunyai BUMDes yang mengelola 3 unit usaha, yakni pemancingan, pengelolaan sampah, serta gedung Grahayuda Reksa. Dalam bidang pemancingan, selain sebagai sumber penghasilan desa, pemancingan juga menjadi wadah masyarakat Desa Kirik yang mempunyai hobi memancing. Sementara pengelolaan sampah berperan penting dalam menjaga kebersihan desa. Begitupun Geraha Desa bisa dimanfaatkan warga untuk melakukan aktivitas, olahraga, dan sebagai gedung serbaguna. Dengan keragaman ini, Desa Kirik berhasil memadukan tradisi dan modernitas dalam perekonomian, membangun ekosistem yang kuat, berdaya saing serta berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang bagi generasi muda untuk terus berinovasi. Desa Kirik memiliki berbagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga desa yang mencakup dalam bidang kesehatan, kegiatan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam bidang kesehatan, Desa Kirik memiliki fasilitas yang menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan, yaitu kegiatan posyandu yang terdiri dari 6 posyandu, yakni 2 posyandu lansia dan 4 posyandu balita yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Selanjutnya, dalam bidang keagamaan, Desa Kirik di setiap RT mengadakan kegiatan rutinan 1 minggu sekali, yaitu Jamiyah,
yang menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan pemahaman agama bagi masyarakat. Selain itu, terdapat organisasi muslimat dan fatayat NU yang aktif mengadakan kegiatan keagamaan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan. Dalam bidang pemberdayaan sosial dan masyarakat, Desa Kirik terdapat kegiatan PKK yang aktif menggerakkan kegiatan kesejahteraan dan keluarga, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Desa Kirik tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial demi kesejahteraan bersama. Tak lupa, keamanan dan ketertiban di Desa Kirik tidak terlepas dari peran aktif Babinsa dan Babin Kamtimas. Kehadiran Babinsa dan Babin Kamtimas sangat penting dalam menjaga stabilitas desa, mencegah konflik sosial, serta memperkuat sinergi antar aparat dan masyarakat dalam menciptakan desa yang aman, damai, dan sejahtera. Itulah wajah desa kami, dengan potensi, semangat, dan harapan besar untuk terus berkembang. Bersama masyarakat, kita melangkah menuju masa depan yang lebih baik.